Salam jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi dunia bisnis Indonesia saat ini. Kita akan membahas strategi bisnis untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi tahun 2025. Banyak orang sudah menyatakan hati-hati ketidakpastian ekonomi di Indonesia tahun 2025. Saat ini kita melihat berbagai tantangan dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, deflasi yang beruntun sejak 2024 sempat berhenti sejenak namun berlanjut lagi tahun 2025 ini. Lalu juga tekanan terhadap kemampuan belanja kelompok kelas menengah di Indonesia. Dan juga pemangkasan anggaran pemerintah yang sangat masif. Baru-baru saja minggu lalu ya, ada surat edaran dari Kementerian Keuangan untuk semua mulai harus berbenah, harus mengurangi anggaran biayanya. Nah, di tengah perkembangan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jika Anda pemilik atau pengelola bisnis, Anda sedang menyimak video yang tepat. Kita akan membahas strategi yang dapat diterapkan baik untuk perusahaan kelas menengah dan atas dan juga untuk teman-teman rekan-rekan UMKM. Mari kita mulai dengan memahami lebih jauh situasi ekonomi kita Indonesia saat ini. Indonesia mengalami deflasi yang beruntun sejak 2024 yang menandakan adanya penurunan harga barang. Biasanya kita senang, kita happy karena barang-barang turun harganya. Seharusnya ini mengembirakan. Tetapi sayangnya kali ini deflasi kali ini tidak mengembirakan. Mengapa? Karena deflasi ini disebabkan karena kurangnya permintaan pasar. Mengapa pasar berkurang permintaannya? Karena daya beli masyarakat kita yang melemah. Dengan kata lain, masyarakat mulai tidak punya anggaran untuk berbelanja lebih jauh, lebih banyak lagi. Hal ini dapat berakibat langsung pada bisnis Anda, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi masyarakat. Ingat, PDB kita juga ditopang oleh belanja masyarakat. Konsumsi masyarakat kita mempengaruhi tingkat PDB atau pendapatan per kapita Indonesia. Selain itu juga pemerintah telah melakukan pemotongan anggaran yang sangat masif, lebih dari 300 triliun. Nah, jika perusahaan Anda bergantung pada proyek-proyek pemerintah, inilah saatnya untuk merancang strategi yang baru. Lalu bagaimana strategi yang harus kita hadapi, harus kita lakukan, harus kita perbarui? Pertama, saya ingin membahas dari sisi untuk perusahaan kelas menengah dan atas. Strategi apa kira-kira yang tepat? Apakah cukup bertahan saja mengikuti alur, mengikuti ombak, mengikuti suasana atau keadaan ekonomi? Tidak. Anda dapat melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, optimalkan efisiensi dari operasional dengan otomasi, dengan efisiensi rantai pasok. Ini akan sangat berpengaruh bagi perusahaan kelas menengah dan atas. Contoh sebuah perusahaan retail ya yang mengadopsi sistem AI itu bisa mengurangi biaya logistik hingga 30%. Yang kedua, Anda bisa menyesuaikan produk dan layanan dengan daya beli konsumen saat ini. Misalnya dengan menambah varian produk yang lebih terjangkau. Ini banyak ya dilakukan oleh industri otomotif juga, di mana beberapa merek yang terkenal yang besar meluncurkan varian kendaraan dengan harga lebih rendah untuk menjangkau pasar lebih luas. Bahkan BYD di Cina memangkas harganya hanya tinggal kira-kira 150 juta untuk mobil listriknya. Apalagi yang bisa kita lakukan bagi Anda perusahaan kelas menengah ataupun kelas atas? Diversifikasi sumber pendapatan. Eksplorasi pasar yang baru, termasuk ekspor dan bisnis digital atau startup teknologi. Misalnya bagi Anda pengusaha furniture lokal ya, bisa mulai menjual produknya melalui platform e-commerce
internasional ya tentu saja ya untuk menjangkau pelanggan di luar negeri. Hal-hal baru, eksplorasi baru atas market sangat diperlukan sekarang. Apalagi seperti biasa, manfaatkanlah teknologi dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional yang ada. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah optimalkan sumber daya manusia dengan meninjau kembali struktur organisasi Anda, meningkatkan produktivitas tanpa melakukan PHK besar-besaran. 5 hal ini saja yang menurut saya bisa dilakukan dengan praktis. Tentu banyak hal lain, tapi 5 saja. Kalau Anda berhasil melakukan ini, pasti Anda bisa mengarungi ketidakpastian hari ini. Lalu bagi teman-teman UMKM, strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan saat ini tahun 2025 ini? Yang pertama, teman-teman UMKM bisa menjual produk yang sesuai dengan daya beli masyarakat tanpa mengorbankan margin. Sesuaikanlah produk Anda, sesuaikanlah jasa Anda. Beberapa UKM di sektor makanan mulai menawarkan paket hemat, paket bundling, atau bahkan ukuran yang lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau untuk menarik calon pelanggan hari ini. Kemudian rekan-rekan UMKM bisa mengoptimalkan pemasaran digital melalui media sosial dan WhatsApp misalnya. Marketing yang hemat biaya, digital marketing bukan hanya bicara konten saja, menghasilkan konten, tapi bagaimana memaksimalkan channel-channel ini. WhatsApp, Instagram, Google Ads, dan sebagainya. Contoh yang menarik, beberapa rekan UMKM bisa menaikkan penjualannya hingga 50% dengan strategi memasarkan di sosial media, di Instagram, di TikTok. Bahkan data terakhir Desember 2024 menunjukkan kalau warga Indonesia menghabiskan uang 102,3 triliun di TikTok Shop. Luar biasa ya, nomor 2 di dunia di bawah Amerika Serikat. Artinya pasar untuk TikTok Shop sangat besar, untuk Instagram sangat besar di Indonesia. Kemudian juga teman-teman UMKM bisa mulai membangun kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan lain untuk menghemat budget-budget promosi, budget-budget marketing. Misalnya toko roti bisa berkolaborasi dengan kafe, bisa berkolaborasi dengan brand baju, membuat campaign bersama. Dan kemudian hindari stok yang berlebihan. Lakukanlah sistem pre-order atau made to order guna mengurangi pemborosan inventory Anda. Dan yang tidak kalah penting adalah jagalah kestabilan arus kas. Likuiditas bisnis harus tetap aman. Itu kiat-kiat bagi teman-teman di UMKM. Namun, bila akhirnya kita harus memangkas biaya, ya, karena memang keadaan yang tidak menentu, bagaimana cara kita melakukannya? Kita mengencangkan ikat pinggang bisnis kita. Ya. Bagaimana kita harus menyiasatinya? Tentu semua bisnis ingin tetap efisien, tapi bagaimana melakukannya dengan cara yang cerdas dan cara yang benar. Beberapa prinsip utama yang dapat diikuti adalah seperti ini. Yang pertama, prioritaskan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan pelanggan. Karena pelanggan yang membayar bisnis kita. Efisiensi boleh, tapi jangan tinggalkan pelanggan Anda. Misalnya sebuah restoran cepat saji mengintegrasikan pelayanan digital yang bisa memangkas 20% biaya operasionalnya. Dengan pemesanan digital, tapi tetap memperhatikan kepuasan pelanggan. Pelanggan bisa langsung memesan dalam in-store, tapi diperhatikan supaya tidak kesulitan. Itu dengan cara digital. Kemudian juga memangkas biaya yang tidak berdampak langsung pada revenue atau pada penghasilan. Misalnya, perusahaan teknologi mengurangi anggaran perjalanan keluar kota, perjalanan dinas, dengan lebih banyak menggunakan virtual meeting. Ini akan menghemat jutaan rupiah untuk biaya perjalanan dinas keluar kota. Tapi tidak menghilangkan efektivitas dari komunikasi. Memang mungkin lebih terasa kurang nyaman, tetapi bisa dilakukan beberapa kali lebih banyak agar tercapai
tujuan yang dimaksud. Kemudian juga hindarilah PHK. Bila memungkinkan, jangan lakukan PHK dulu. Walaupun ada teknologi, kita harus memanfaatkan dulu, memaksimalkan rekan-rekan yang ada bersama dengan kita. Alihkanlah beberapa karyawan mungkin ke peran yang lain yang berbasis hal-hal yang lain ya. Misalkan karena digitalisasi kita harus memotong biaya, maka pindahkanlah rekan-rekan ini ke divisi lain. Sebisa mungkin jangan cepat-cepat PHK. Dan kemudian optimalkan fixed cost menjadi variable cost. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mulai mengadopsi model kerja hybrid. Jadi biaya untuk operasional kantor cabang dan lain-lain digantikan oleh co-working space misalnya, tempat kerja bersama, work from anywhere. Ini bisa meningkatkan atau mengurangi biaya bahkan hingga 40%. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, bisnis Anda akan tetap kompetitif dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Jadi apa kesimpulannya? Krisis bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah momen bagi bisnis untuk beradaptasi dan menemukan peluang-peluang baru. Jangan takut, kita masih bisa berbenah. Bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mampu bertransformasi dengan cepat. Di tengah perubahan yang cepat untuk hasil yang lebih cepat dan lebih pasti. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kali ini. Silakan like, subscribe, dan komentar bila konten ini bermanfaat untuk Anda. Dan ikuti terus slingshot berikutnya. Salam.